ruqyah itu kemarin adalah mantra atau bacaan. Ya, meruqyah artinya membacakan, memantrai, ya, ngajampe, menjampi. Kalau ruqyah mandiri, menjampi diri sendiri. Kalau ruqyah itu sudah kata kerja, ya, meruqyah. Begitu hamba Allah yang muliakan, itu dari kata ruqa. Ruqa itu adalah jampi. Ya. Nah, hamba-hamba Allah yang muliakan, apa saja yang harus dilakukan sebelum seseorang meruqyah? Pertama, seseorang itu beragama Islam. Tidak bisa orang kafir meruqyah orang Islam meskipun dia hafal Quran. Ada enggak orang kafir hafal Quran? Banyak. Di Cianjur itu ada tanah Bapak sekalian 3.000 hektar. Di situ adalah pondok penghafal Al-Quran yang semuanya non muslim. Guru-gurunya gajinya 20 juta per bulan. Dan alumninya tiap tahun dikirim ke Madinah untuk ambil sanad. Dan setengah dari mereka masuk Islam, setengah jadi misionaris. Nah, orang-orang ini tidak bisa meruqyah orang Islam meskipun dia hafal Quran, karena mereka menghafal. Begitu ya hamba Allah yang muliakan. Baik, yang kedua hamba Allah, orang Islam ini harus yakin bahwa dengan Al-Quran itu orang akan sembuh dengan izin Allah. Jadi bukan orang Islam yang ragu-ragu gitu, ya. Baik hamba Allah yang muliakan. Kemudian dengan dua modal itu dia sudah bisa melangkah. Selanjutnya dia punya hafalan. Apa itu? Minimal Al-Fatihah. Jangan Al-Fatihah saja masih bingung, tidak beres-beres. Iya kan? Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mudah ya? Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mudah. Semua hafalah insyaallah. Lalu selanjutnya dia tidak boleh musyrik. Jadi orang yang bukan sekutu setan. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang wajib disembah. Kalau dia musyrik nanti akan dibantu oleh setan lain. Nah, jadi kong kali kong. Nanti outputnya mediumisasi, ya seperti itu ya hamba-hamba Allah. Dua dunia, lain dunia, jadinya kayak gitu. Ya, jadi melawan setan dengan setan. Jadi diajak ngobrol setannya, bukan diperangi, diinterview. Setan diinterview senang, manusia aja senang masuk TV, apalagi jin. Ya kan? Jadi dia banyak cerita ini dan itu. Selanjutnya hamba Allah, dia mencintai sunnah. Betapa tidak Al-Quran, terapi ruqyah itu adalah terapi yang dilakukan Nabi, yang itu termasuk sunnah, baik fi'iliyah, baik qauliyah ataupun takririyah. Jelas ya? Adapun syarat-syarat yang lain, yaitu adalah sifatnya kondisional. Misalkan dia dalam keadaan berwudu, ya ini tujuannya adalah untuk memperkuat status keimanannya dan mengambil perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin lain penting juga, wanita tidak boleh meruqyah laki-laki yang bukan muhrimnya, mahramnya. Ya. Kemudian saat wanita haid dia juga tidak boleh meruqyah. Kalau dalam keadaan haid diruqyah boleh. Itu berapa poin mungkin ya, qualification lah. Artinya kita semua bisa meruqyah lah. Asal kita umat Nabi Muhammad SAW tidak musyrik ya, dan memiliki hafalan. Boleh enggak kalau misalkan meruqyah dengan membaca? Boleh. Tapi siang hari. Jangan malam hari, khawatirnya mati lampu saat di tengah jalan. Lagi seru-serunya mati lampu. Ah, kata jinnya enggak seru. Baik ya, teman-teman sekalian, jadi boleh, dan memang biasanya fokus pada bacaan ini hingga energinya tidak terpancar ke sana. Baik, hamba Allah. Kemudian
syarat-syarat umum, ya tadi syarat-syarat khusus. Pertama, persiapan sih sifatnya. Sholat terlebih dahulu, ya sholat tentunya diawali dengan berwudu ya. Kemudian disarankan berta'awudz atau memohon perlindungan. Kemudian berikutnya membaca Al-Falaq dan An-Nas ya sebagai perlindungan juga diusapkan seluruh tubuh, dan membaca bismillah ketika berangkat menuju tempat orang yang kita ruqyah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Begitu hamba Allah. Kemudian selanjutnya persiapan tempat untuk kita ruqyah. Ya. Pertama, bersih, sejuk, tenang, tidak berbau tajam ya. Tidak bising tentunya, tidak ada simbol-simbol kemusyrikan, tidak simbol-simbol agama lain, ya. Dan kemudian membacakan ayat kursi sebagai proteksi dan membaca Al-Falaq An-Nas pasiennya. Baik, selanjutnya persiapan bagi pasien apa saja? Ya, pasien mengutarakan kepada peruqyah dengan jujur tentang sakitnya. Ya, banyak praktek ruqyah tidak berhasil karena diagnosanya belum final. Ya, saya barusan ngobrol dengan panitia di bawah. Ya. Hamba-hamba Allah yang muliakan. Jadi ada seorang wanita, dia mengalami kanker rahim dan juga sekaligus ya kanker usus. Jadi sakit di bagian perutnya yang luar biasa. Tubuhnya sudah kurus. Dan beliau ikut umroh bersama saya. Ini sepertinya 2 umroh sebelumnya deh. Ya. Baru saja melihat menara Madinah, beliau sudah bereaksi perutnya. Jadi sangat kuat sekali. Maka kemudian setiap kali diruqyah di Madinah, hamba Allah, dia senantiasa kesakitan sehingga saya pun bingung ini. Kasihan. Ya, jadi Pak, kalau diruqyah di Bandung dan di Madinah itu beda. Di tanah haram Madinah, amal-amal soleh dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Jadi kalau dibacain ayat kursi 1 kali seperti 1000 kali di sana. Kata Nabi SAW, ya, sholat di masjidku ini lebih afdol daripada 1000 kali sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram, 100 kali daripada masjid ini. Artinya kalau diruqyah di Masjidil Haram, di tanah haram Makkah, dibacakan 1 putaran surah Al-Baqarah seperti dibacakan 100.000 surah Al-Baqarah. Dahsyat ya, luar biasa hamba Allah. Begitu. Maka ibu ini Pak, 4 hari di Madinah, 4 hari di Makkah belum mendapat kesembuhan. Catatan, beliau sudah 7 kali diruqyah di rumah rehab di Indonesia dan sudah ikut terapi intensif 7 hari. Jadi sudah maksimum. Maka setelah itu saya mulai diagnosa secara mendalam. Apa pekerjaan suami? Maka beliau mengatakan, suami saya ekspor kelapa ke India. Kelapa, makanan, berhubungan dengan perut. Pekerjaan berhubungan dengan perut Pak, dengan lambung. Lalu saya bertanya, untuk apa kelapa itu di India? Dia bilang, itu untuk salah satu syarat untuk ibadah. Orang India, bukan orang Islam ya. Kemudian saya berkata, apakah ibu tahu saat ekspor kelapa ini di sana akan digunakan untuk menyembah Tuhan selain Allah? Dia bilang tahu karena saya yang memilihkan jenis kelapa tertentu. Bapak sekalian ya, sampai di sini, maka saya langsung sampaikan, ibu stop ekspor kelapa itu atau jangan makan dari hasil bisnis itu, makan dari bisnis yang lain. Ini saran ini saya sampaikan sama kepada semua orang yang terjerat riba dan belum bisa lepas. Untuk makan jangan dari situ. Gimana caranya Ustaz? Saya nggak tahu, ibu yang tahu. Dia bilang, Ustaz, hasil ekspor ini saya belikan rumah 2 lantai di Taman Galaksi Bekasi dan saya mewakafkan kepada Ustaz. Wah, saya bilang bagus kalau begitu. Diwakafkan kepada Tahfidz Rehabati tadi ya, Ustaz Mahili, salah satu pimpinannya. Setelah beliau akad seperti itu, apa yang terjadi? Besok malamnya beliau bertemu saya lagi dan ruqyah terakhir itu di Masjidil Haram. Besoknya pulang. Saya bilang, ibu 30 yang lain sudah sembuh, tinggal ibu sendiri ini.
Apa yang bisa saya bantu selama terapi di sini? Apa yang ibu ingat? Apa yang ibu rasakan? Rasa sakitnya sama Ustaz, tidak berubah. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang tidak pernah saya sampaikan kepada orang lain karena ini aib. Ya, saya sembunyikan namanya ya. Maka di sini beliau mengatakan, saya kalau hubungan sama suami itu sakit. Nah, ini 1 dari 5 sihir. Sihir apa kemarin? Arobtu. Ibu ciri yang lainnya, sering pendarahan ketika mau hubungan suami istri sehingga ibu menganggap ini menstruasi sehingga tidak jadi hubungan badan. Betul Ustaz. Nah, ciri yang berikutnya, kadang-kadang lutut terkunci saat mau berhubungan, tapi sebenarnya ibu mau. Betul juga. Tinggal 2 lagi. 2 lagi. Lalu saya tanyakan, apakah ada masalah pada suaminya? Beliau bilang iya. Ya, masalah laki-laki kurang lebih ejakulasi dini, impotensi, begitu maksudnya Pak ya. Satu lagi Bu, satu lagi, apakah saat malam pertama dulu sulit? Beliau bilang iya, 5-5-nya iya. Kalau 5-5-nya iya, berarti jelas ini sihir, obatnya jelas Al-Quran. Kalau sihir lawan Al-Quran, pasti sihir kalah. Tinggal berapa banyak baca Qurannya. Maka hamba Allah setelah itu diruqyah 16 menit sembuh total. Kenapa jadi sembuh total? Karena ibu ini mulai yakin bahwa ini sihir, dan saya pun ya yakin. Di sini perlunya seorang pasien memberikan informasi yang cukup kepada peruqyahnya agar peruqyahnya yakin, yang diruqyah juga ya yakin. Jadi jangan ditanya sama peruqyahnya, ibu keluhannya apa? Ada deh. Nah, gitu. Ibu please dong jangan begitu. Apa dong keluhannya? Ada Ustaz, tapi ini aib. Ya. Jadi tidak mau bilang-bilang begitu ya. Dan bagi Anda peruqyah, pasien tidak akan memberikan informasi yang akurat, apalagi terkait urusan rumah tangga, urusan dapur ya, kecuali pasien Anda sudah percaya kepada Anda. Ya, ini calon-calon peruqyah. Jadi bagaimana membuat pasien kita memiliki trust kepada kita, itu adalah hal yang lain, ya, skill yang lain.